Olahraga wushu dibagi dalam dua kategori, yaitu taolu dan sanda. Taolu mengacu pada rangkaian teknik latihan, mulai dari teknik tangan, teknik kaki, lompatan, sapuan, sikap dan gerak kaki, merebut, melempar dan gulat, serta keseimbangan. Sementara kategori sanda melibatkan pada pertarungan fisik dengan memanfaatkan teknik meninju, menendang, melempar, gulat, dan defensif atau pertahanan. Adapun dalam teknik taolu terdapat 3 aliran di dalamnya, yaitu aliran utara, aliran selatan, dan aliran taiji. Dengan cabang yang dipertandingkan di antaranya Changchuan, Nanchuan, dan Taijin Quan, atau teknik tangan kosong, Taoshu dan Nantao, atau teknik menggunakan golok, Gunshu dan Nangun, atau teknik menggunakan toya, Janshu dan Taijin Chuan atau teknik menggunakan pedang, Changshu atau teknik menggunakan tombak, serta Tui Lian atau pertandingan beregu. Sementara pada kategori sanda, cabang yang dipertandingkan dibagi ke dalam beberapa kelas. Mulai dari kelas 45 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, dan 75 kg. Dalam sejarahnya, olahraga seni bela diri wushu awalnya muncul di sekitaran tahun 1556 hingga 1046 sebelum Masehi di Tiongkok, tepatnya sejak masa dinasti Shang. Seiring perkembangan waktu, olahraga wushu kemudian terus berkembang hingga seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Olahraga ini juga sudah masuk dalam olahraga prestasi dan diperlombakan di arena bergengsi. Kompetisi wushu internasional pertama kali digelar pada tahun 1985 dan pada tanggal 3 Oktober 1990, International Wushu Federation resmi didirikan. Sementara itu, wushu baru mulai masuk ke Indonesia di tahun 1992.
Perkembangan wushu di Indonesia cukup pesat. Bahkan olahraga wushu sudah menyasar ke sebagian besar provinsi di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Tepatnya di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Olahraga wushu juga tak hanya diminati oleh orang dewasa saja. Namun sebagian besar penggelut olahraga wushu di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini berasal dari kalangan anak-anak. Atlet-atlet muda wushu ini bahkan sudah mengukir beragam prestasi gemilang yang membanggakan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk prestasi cabang olahraga wushu dari tahun 99 itu di Porprov, dahulu bukan masih Porda, itu di Bangka. Satu-satunya medali emas untuk Kabupaten Oki adalah dari cabang olahraga wushu. Kemudian di tahun 2022 masih di cabang olahraga wushu, masih itu Porda sudah berganti dengan Porprov. Itu wushu bisa menyumbangkan 2 medali emas. Tahun 2005 salah satunya ini atletnya sama coach Oki Atorik, itu atlet yang sempat mengikuti baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Prestasi wushu untuk Sumatera Selatan bahkan kabupaten itu sudah bisa mencapai ke tingkat nasional. Yang baru-baru ini salah satu atlet dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Piala Presiden dan Jawa Timur Open itu bisa mempersembahkan medali emas dan medali perak atas nama atlet Ferdiansa yang turun di kategori Tai Chi dan Tai Chi Pedang. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, setidaknya terdapat 300 atlet wushu usia 5 hingga 34 tahun yang tergabung di bawah naungan KONI Ogan Komering Ilir. Atlet-atlet ini dilatih dan dibimbing untuk dapat mengasah kemampuan wushu
yang mereka geluti agar lebih maksimal. Sejak berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ilir di tahun 1999, beragam prestasi telah diukir para atlet wushu di sini. Prestasi ini salah satunya diraih oleh Ferdiansyah, atlet berusia 12 tahun yang berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan presiden tahun 2022 pada kategori Taiji. Yang pertama Popda. Ya Popda itu aku main itu juaranya juara 3. Terus diajak ke Piala Presiden di Surabaya ya. Terus aku mendapatkan juara 1 sama juara 2. Ini Pornas juara 3. Ini Popda juara 3. Dan ini Jurnas juara 2 dan ini Jurnas juara 1 di Surabaya. Terus itu kan udah juara 1 tuh, nanti ke depan ada target lagi nggak mau dapat apa lagi? Mau dapat emas lagi. Emas lagi. Kira-kira mau ikut ajang olahraga apa tuh? Ajang prestasi apa tuh? Event apa? Internasional. Internasional. Ya. Terima kasih. Ada juga Daliman, yang merupakan atlet wushu asal Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang berhasil meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2022 dalam kategori sanda kelas 52 kg. Prestasi yang pernah dicapai di perlombaan Popda. Popda itu di Kota Palembang tahun 2022 bulan 8 tadi. Itu Popda itu Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan saya mendapatkan medali emas nomor 1. Alhamdulillah itu di Wushu Sanda kelas 52 putra. Dan juga prestasi yang akan dicapai ke depannya insya Allah itu di Porprov di tahun 2023 tepatnya pada bulan 11 dan juga di bulan 12-nya ada juga Popnas. Popnas itu Pekan Olahraga Pelajar Nasional dan itu saya mewakili Sumatera Selatan. Untuk teman-temanku yang di luar sana, ayo kita berprestasi dan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga ayolah kita jangan patah semangat dan bekerja keras untuk mencapai masa depan. Beragam prestasi yang diraih ini juga tumbuh atas dukungan para orang tua dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya bangga Bu, ya, soalnya kami tidak menyangka dapat medali begitu. Itu soalnya kejuaraan nasional anak kita bisa meraih medali emas itu. Ya itu keinginan dia sendiri sebenarnya. Itu dari niat hatinya sendiri. Kalau kita tidak memaksa anak, tidak ada paksaan untuk berlatih wushu. Kita mendorong saja gitu. Mendukung sepenuhnya. Ya kalau keinginan kita untuk piala internasional lah. Kita bisa mencapai internasional, dapat medali dari internasional itu. Itulah harapan kita satu-satunya. Di samping itu, pemerintah daerah, dalam hal ini camat setempat juga turut memberikan dukungan terhadap atlet-atlet wushu Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dengan memberikan fasilitas latihan yang rutin bagi para atlet. Pemerintah kecamatan pada khususnya apalagi pemerintah Kabupaten Oki sangat mendukung olahraga wushu. Karena olahraga wushu ini merupakan olahraga yang setiap tahunnya memberikan emas bagi Kabupaten Oki. Kami berharap olahraga wushu semakin berkembang dan menjadi olahraga kekinian. Kami di sini di Kecamatan SP Padang ini untuk mengembangkan itu telah memiliki pelatih yang bersertifikat nasional dan merupakan mantan atlet nasional sehingga bisa lebih memajukan olahraga wushu di Kecamatan Sera Pulau Padang. Menumbuhkan minatnya yaitu mulai dengan mengadakan latihan rutin
Latihan rutin itu dilaksanakan misal pada hari Jumat, sore hari, walaupun kita tidak memiliki tempat khusus untuk melaksanakan latihan, masih menumpang di tanahnya terminal, tanahnya milik orang, tapi latihan itu kita laksanakan terus dengan rutin. Eksistensi wushu di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini diharapkan dapat terus berkembang, sehingga prestasi yang diraih para atlet tak hanya di level nasional saja, namun diharapkan dapat mencapai ke tingkat internasional. Ya pemirsa, beragam prestasi dari olahraga wushu yang digeluti oleh anak-anak yang ada di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sudah cukup banyak dan tentunya diharapkan dapat menginspirasi calon atlet-atlet muda baru tentunya untuk dapat meraih prestasi gemilang lainnya di ajang-ajang selanjutnya. Dan tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport di edisi selanjutnya. Salam olahraga.